Bertekad mempertahankan rumah tangganya dengan Iris Bella, Amar Zoni malah batal menghadirkan saksi di sidang cerai. Aditya dan Panji Zoni, adiknya, kabarnya tidak mau dilibatkan lagi pada kasus Amar. Jika ayah Amar pun tak bisa menjadi saksi karena tengah sakit kanker hati, adakah saksi yang membela Amar dari tudingan Ibel yang menyebut dirinya sudah lama kecanduan miras dan juga narkoba? Kembali ke titik nol karena harta yang didapat selama pernikahan dengan Amar dijual dan juga digadai demi kebutuhan hidup. Bagaimana Ibel menyiapkan diri menjadi single parent? Sebulan ditahan di Polres Metro Jakarta Barat, bagaimana kondisi fisik dan juga kondisi psikis Amar? Apakah karena Amar sudah 3 kali terjerat narkoba, pihak BNN tidak memberikan asesmen agar Amar layak direhabilitasi? Lalu apa kata Ustadz Riza Muhammad tentang sosok Amar yang seolah dianggap Ibel tidak bisa menjadi ladang surga bagi istrinya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas kasus perceraian Amar Zoni dan Iris Bella serta dampak kasus narkoba bagi keluarga Amar. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Dawai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpekik doa yang pernah ku ucap. Di tengah kasus perceraiannya dengan Amar Zoni, Iris Bella berusaha untuk menjalani hidupnya dengan normal, meski tanpa didampingi suaminya lagi. Sibuk berbisnis clothing line dan kuliner yang dipasarkan via media sosial, Ibel seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa survive sendiri. Bahkan sebelum Amar tersandung kasus narkoba untuk yang ketiga kali, Ibel sudah belajar menjadi single parent. Wanita berdarah Sunda Belgia itu menginspirasi banyak orang tentang bagaimana caranya berdiri tegar saat diterpa ujian hebat. Setelah berpengalaman ikut kajian di berbagai majelis taklim, Ibel membuka grup kajian sendiri yang diberi nama Hibel. Nih, wanita yang bahagia, hamba yang bahagia, yang versinya Allah. Al-Furqan mulai dari ayat 63. Baca dulu 63 coba. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kalau untuk Ibel, yang jelas dia wanita hebat, wanita kuat, wanita yang luar biasa, Masya Allah. Karena sampai detik ini, aku berteman sama dia, tidak ada satu kata pun yang keluar sesuatu hal yang jelek gitu tentang apapun itu gitu. Karena kita berteman, aku sama Ibel kita selalu membahas sesuatu hal yang memang bisa membuat diri kita satu sama lain sama-sama lebih baik gitu. Kayak itu aja sih gitu. Terus juga kita saling support, saling sayang. Terus aku ada buat dia ada buat aku. Pasti kan ada belajar tentang adab suami istri, ada juga sholat, terus bagaimana kita menghormati satu sama lain. Banyak hal yang kita pelajarin dan biasanya setiap kita kajian temanya itu selalu berbeda-beda, nggak sama. Dikelilingi oleh orang-orang soleh dan soleha, Ibel menunjukkan dirinya sebagai seorang muslimah yang punya integritas dan berusaha istiqomah dalam menjalankan apa yang dianggapnya benar dan halal, sekalipun itu dibenci Tuhan. Ya, memang tidak mudah bagi Ibel untuk memperjuangkan status janda. Meski Amar berada di balik jeruji besi akibat kasus narkoba yang menjeratnya, melalui kuasa hukumnya, ayah dua anak itu menunjukkan konsistensinya untuk mempertahankan pernikahannya dengan Ibel. Amar ingin berdamai dan merasa rumah tangganya bisa diperbaiki karena mereka pernah ribut besar pada tahun 2020 dan berhasil menyelesaikannya tanpa harus ke pengadilan agama.
Bahkan pada tahun 2021, Ibel dan Amar meraih gelar pasangan selebriti terbucin versi sebuah ajang penghargaan bergengsi. Lantas saat tampil di sebuah acara variety show, Amar dan Ibel mengakui rumah tangga mereka pernah dirundung prahara. Namun mereka sepakat tidak akan bercerai. Fakta itulah yang disampaikan kuasa hukum Amar saat menjawab alasan Ibel ngotot bercerai seperti yang diungkapkan kuasa hukumnya Nurul Amalia. Ya itu kan memang setiap untuk perkara perceraian kan memang masing-masing berdiri dengan prinsipnya ya. Tapi kalau penggugat kan tetap dalam gugatan. Kalau tergugat kan memang prinsipnya dia nggak mau bercerai. Tapi sih kalau kalau memang persidangannya sudah lama ini udah cukup lah jeda untuk mereka berpikir ya berdua kalau memang ternyata yang salah satu pihak tetap dalam gugatan kan harusnya yang pihak lain juga ya nggak usah dipersulit seperti inilah maksudnya ya karena kan memang ini jeda yang terbaik untuk masing-masing bisa introspeksi diri gitu kan kalau memang mau kembali ya kembali ini kan udah juga cukup lama persidangan udah sampai 9 kali. Dalam dalil gugatan kan 2020 ya, bahwa ada terjadi percecokan terus-menerus antara Iris dengan Amar. Nah, kami kan udah bantah juga dengan menghadirkan tadi alat bukti visual jejak digital di acara Ambyar tahun 2002. Di situ kan jelas Iris sendiri mengakui tidak pernah mereka harmonis, kemudian mereka juga tidak pernah percocokan. Malahan komitmennya Iris kan situ akan hidup semati. Nah, ini kan jelas kita bisa membantah percecokan terus-menerus itu. Haknya Iris untuk bercerai, tapi kalau saya sebagai orang luar ya saya cuma bisa bilang kalau bisa ya kasih kesempatan lah gitu. Kasih kesempatan lagi buat Amar ya kan. Semoga yang ketiga ini Amar keluar dari penjara, Amar bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi buat para fansnya, buat keluarganya terutama. Sayangnya udah punya anak ya gitu sayang tapi ya itu kan keputusan di dia. Iya Bang Amar pasti sedih banget lah gitu kan, sedih banget, penyesalan juga bagi dia kan ya, tapi itulah hidup lah Bang ya, roda berputar, kadang kita di atas kadang kita di bawah gitu loh, jadi memang ya harus kita lanjutin aja gitu. Sesumbar bisa mematahkan keterangan saksi dari pihak Ibel. John Matias pun membantah pernyataan adik dan ART Ibel yang menyebut Amar sudah kecanduan miras dan belakangan diketahui kecanduan ganja dan sabu. Sebenarnya kan gini, dari ART kan mengatakan bahwa dia melihat di kulkas itu di stok oleh Amar itu minuman keras menurut dia. Nah, kita buktikan sekarang bahwa itu bukanlah minum keras. Nah, kita udah perlihatkan tadi kan. Jadi itu yang kita berikan ke hakim bahwa berarti kan keterangan dari saksi ART ini kan tidak benar. Lantas apa kata Aditya Zoni adik Amar tentang pernyataan yang menuding kakaknya selalu menyimpan stok miras di kulkas? Membela Amar di depan awak media, namun Kamis lalu Aditya tidak bisa menjadi saksi untuk membela marwah kakaknya itu di sidang cerai. Aditya beralasan sibuk, demikian pula Panji Zoni, adik kedua Amar, yang ngebut syuting seolah ingin kejar setoran. Sementara Suhendri Zoni Al-Rufi, ayah Amar, tidak memenuhi syarat sebagai saksi, lantaran masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat kanker hati yang dideritanya. Jika pekan depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok masih memberikan kesempatan terakhir pada Amar untuk menghadirkan saksi, siapakah yang akan dihadirkan John Matias? Benarkah Amar akan menghadirkan ibu angkatnya sebagai saksi? Kalau saya nggak pernah, karena fokus saya memang ke Amar. Fokus saya adalah mendampingi Amar, fokus saya adalah menguatkan Amar, fokus saya adalah mengingatkan selalu Amar bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Kalau untuk Aditya kan dia sibuk dengan kampanye sebagai caleg DPR RI, ya kan? Nah, tidak bisa. Kemudian untuk Panji, dia nggak bisa juga karena dia yang menjaga bapaknya di rumah sakit. Nah, itu kendalanya. Kita akan berupaya minggu depan karena kesaksian ini kan dikasih waktu kita dua kali. Nah, jadi masih ada untuk minggu depan. Kemudian kan ada saksi yang
direkomendasikannya stafnya Amar. Tekad kuat Amar untuk mempertahankan pernikahannya dengan Ibel mendapat dukungan dari penggemar fanatiknya. Di sisi lain, banyak pula netizen yang mendukung Ibel untuk melepaskan statusnya sebagai istri Amar. Bersama rekan-rekan satu kajian, Ibel mantap menyudahi perjuangannya bersama Amar dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah. Mungkin mimpi setiap pasutri itu terlampau muluk dan terkesan tidak realistis bagi kepala keluarga seperti Amar yang mencetak hat-trick buruk kasus narkoba. Lalu benarkah Ustadz Riza Muhammad mengamini langkah Ibel untuk melakukan perbuatan halal yang dibenci Tuhan? Talak itu hanya diperbolehkan oleh laki-laki kepada perempuan atau suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka itu talak. Namun kalau istri yang menggugat itu namanya khulu. Nah, apakah boleh seorang istri menggugat suami atau menjatuhkan khulu? Kita perhatikan hadis yang satu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyum ra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah." Siapapun wanita yang gampang minta cerai kepada suaminya, talaqan fi ghairi ma ba'sin, tanpa sebuah alasan, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka wanita itu tidak akan mencium bau surga. Kalau tidak ada alasan atau mungkin alasannya terlalu diada-ada nih. Saat suaminya drop, dia minta cerai. Saat suaminya sakit, dia minta cerai. Ini alasan yang diada-adakan. Artinya dia nggak sabar. Tetapi wanita kalau mengajukan cerai atau khulu, ada alasan yang memang menyangkut kehidupannya, masa depannya, bahkan menyangkut nyawanya, maka itu diperbolehkan. Karena apa? Fungsi suami itu adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Mendidik, membimbing, memberi contoh, memberi teladan, menenangkan, membuat bahagia. Lah kalau sekarang menikah tidak membuat bahagia, itu bukan rumah tangga tapi rumah duka. Sejatinya suami bisa menjadi ladang surga bagi istri. Saat suami terpuruk, besar pahalanya jika istri membantu suami untuk bangkit, bukannya membawa anak-anak untuk meninggalkannya. Tapi apakah suami yang kecanduan miras dan narkoba menjadi pengecualian untuk digugat cerai? Banyak orang yang salah dalam mengartikan ujian. Wa ma asabatum min musibah. Musibah itu ada dua, ujian atau teguran. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang tidak mengenakan itu datang, melainkan akibat tangan kalian sendiri. Sekarang saya mau bertanya, itu ujian atau teguran? Kalau musibah itu ujian, ada campur tangan Allah yang ingin mengangkat derajat Anda. Kalau kita taat di jalan Allah, kemudian dalam ketaatan itu kita menderita, jatuh dari usaha, sempit ekonomi, itu ujian. Karena apa? Kita taat. Nah sekarang kalau kita melanggar, yang kan contohnya pakai narkoba, kan sudah jelas dalam surat Al-Maidah untuk meninggalkan semua itu. Narkoba, minuman keras, itu bagian dari rijzum min amali syaitan. Amalan najis syaitan, fajtanibuhu, tinggalkan. Udah jelas, fajtanibuhu, tinggalkan. Kenapa dikerjakan? Nah, konsekuensi dari sesuatu yang haram atau yang berdosa dikerjakan itu adalah teguran. Amar saat ini sedang mengalami situasi yang sangat berat dalam bidang dalam rumah tangganya maupun keluarganya dan juga finansialnya. Pastinya di saat Amar kemarin yang kedua kali 7 bulan berproses di dalam, pastinya tidak ada pemasukan. Dan juga di saat keluar, Amar dengan sangat berharap itu bisa kembali bersama dengan keluarganya. Yang ternyata kita tahu semua bahwa memang
Ibel memutuskan untuk menggugat Amar. Ditambah lagi dengan ayahnya yang sakit keras. Berkali-kali Amar bangkit tapi turun lagi, emosinya bangkit turun lagi. Saya juga sudah beberapa kali memberikan semangat secara moral, ngajak juga fitness, ngajak nge-gym karena kan dalam rangka persiapan juga untuk membenahi fisik Amar yang saat ini cukup berisi. Cuman saya juga sebenarnya kecewa, kesel, marah kenapa Amar harus mengulangi kembali jatuh ke dalam narkoba. Saya prihatin ya, jadi saya sangat prihatin. Sosok Ahmad Zoni yang selama ini kita kenal sebagai aktor yang luar biasa ya. Dia adalah aktor yang bisa memerankan tokoh apapun, mau komedi, mau romansa cinta, ataupun mau laga, dia oke ya. Jadi itu cukup fenomenal sebenarnya. Dengan kondisi yang seperti itu, apalagi ketangkap 3 kali, saya prihatin. Hanya Amar ini kan dalam kondisi yang ketangkap kedua, dia berharap dia keluar bisa kembali kepada keluarga kecilnya. Namun kenyataan yang dihadapi adalah gugatan cerai tersebut ya sehingga sebagai manusia oleng gitu ya, mungkin oleng hanya caranya Amar yang salah. Apapun upaya Ibel untuk meyakinkan majelis hakim agar gugatan cerainya dikabulkan, Amar tidak akan tinggal diam. Kabarnya pemeran film Retak Gading itu siap mengajukan banding andai pihak pengadilan memenangkan Ibel. Ya kalau Amar ya terakhir sama kita, dia tetap mempertahankan dan bilang ke kami, lakukan upaya hukum semampunya. Berarti kan kalau ada keputusan nanti ya di tingkat pengadilan agama ini yang berujung kepada perceraian, pasti ada upaya hukum lain yang akan dilakukan nanti seperti banding, masih ada kasasi. Jadi masih panjang. Kalau pertemuan kami terakhir dengan Amar pada waktu Senin itu dia ngomong, pokoknya upayakan semampunya dan sesuai dengan hukum. Soal kekerasan hati Amar untuk memperbaiki rumah tangganya diungkapkan oleh Boy Hamzah, sahabat Amar. Boy, yang menjadi tempat curhatan Amar saat mereka terlibat produksi sinetron stripping bertema laga misteri itu, yakin betul bahwa Ibel adalah bidadari surganya. Tanpa Ibel, Amar seperti layangan putus, bahkan mudah terjerumus kembali ke kubangan narkoba. Akan tetapi sikap Amar itu dikecam oleh Ibel dan sebagian netizen. Mereka berkeyakinan pondasi iman Amar kurang kokoh untuk menepis godaan duniawi. Pastinya pengen dibesuk sama Ibel. Ya, Amar juga sebenarnya salah satunya memang seperti yang sudah diketahui halayak luas ya, tertekan akibat dari dampak yang perpisahan dengan Ibel gitu. Tanpa kita harus fair lah gitu. Saya juga ikut sedih sebenarnya dengan beban hidup yang Amar rasakan saat ini. Cuman saya menyayangkan keputusannya dia untuk kembali ke narkoba. Ini juga sebenarnya bisa menjadi contoh buat masyarakat luas. Pelajaran Amar Zoni ini bukan hanya difokuskan untuk menghina, mencaci, tapi juga menjadi bahan pelajaran untuk kita semua masyarakat Indonesia bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Kan seperti kata lagu Mas Opik ya, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Jadi masalah narkoba ini masalah lingkungan juga. Musuh kita itu ada 4. Kalau diajarkan itu, pertama iblis laknatullah alaih, yang kedua nafsu, yang ketiga lingkungan yang buruk, yang keempat kebiasaan buruk kita. Nah, jadi masalah narkoba ini di situ ada iblis, ada nafsu, terus ada lingkungan. Nah, kalau lingkungannya nggak dirubah, masih di sekitaran orang itu, di dalam penjara kemarin Eyang Tio cerita curhat di ini omongan Eyang Tio, bukan omongan saya di podcast gitu kan, bahwa di penjara itu ada sarangnya. Pastinya pengen dibesuk sama Ibel. Ya, Amar juga sebenarnya salah satunya memang seperti yang sudah diketahui halayak luas ya, tertekan akibat dari dampak yang perpisahan dengan Ibel gitu. Tanpa kita harus fair lah gitu. Saya juga ikut sedih sebenarnya dengan beban hidup yang Amar rasakan saat ini. Sampai hari ini kalau niat saya nggak tahu ya. Itu bisa ditanyakan nanti langsung ke Mbak Iris. Tapi kalau mengunjungi atau tidak sampai hari ini sih memang belum mengunjungi.
mengunjungi gitu. Ya sampai sebelum ditangkap kan memang komunikasinya baik ya, memang nggak ada masalah sih sebenarnya terkait komunikasi. Memang Mbak Iris baik sikap, perilaku dan juga komunikasinya, jadi menjaga itu karena memang ada anak-anak yang harus dijaga. Lingkungannya nggak baik, ternyata penjara nggak bikin dia jadi benar, rehabilitasi nggak bikin dia jadi benar. Ya mungkin kita yang harus berperang kepada lingkungan yang buruk di dalam. Lalu benarkah perceraian dan kasus narkoba yang membelit Amar berdampak buruk pada rumah tangga adiknya Aditya Zoni? Benarkah Aditya menyesal telah menelantarkan keluarga kecilnya demi Amar? Lantaran ia kini terancam digugat cerai Yasmin O, istrinya.